Restoran Padang kan begitu. Oh iya. Iya. Di rumah gue enak-enak aja. Biasanya nasinya agak dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat. Anak gelap terus. Jadi setelah sekian konten horor itu kita cuma bahas uji nyali, paranormal experience yang sudah banyak orang itu punya cerita. Tapi tetap menarik sih ya paranormal experience itu. Dia menarik. Tapi kalau lebih menarik lagi kalau ini view-nya ya minimal bisa nyampe cepet lah. Kayak kita bakal jalan-jalan ke tempat-tempat kosong gitu. Kayak seru kali ya. Lalu aja sendiri. Lah, konten horor tuh harus begitu, Bos. Ya. Belum nyiapin skrip wawancara gue. Wawancara sama siapa? Ya siapa tahu lo ketempel lagi. Iya, mudah-mudahan. Nih jadi melihat dari antusias anjir padahal cuma 1.600 doang. Ya kalau apa namanya yang lebih anti mainstream ya. Kok bahas sihir apa persantetan. Iya. Karena ya kita yang dibahas di konten sihir kita itu kan sihir udah ada dari zaman dulu. Ya. Nggak mungkin terus sekarang hilang. Ya kan? Karena hal gaib itu aja kalau di Muslim di Al-Quran ada gitu dijelasin kan, surat Al-Jin aja ada. Iya betul. Itu makanya mau nggak percaya apapun tetap ada. Itu ada nyata. Ada gitu. nyata kayak gitu. Mau percaya mau enggak itu urusan masing-masing. Iya, tapi kalau tanya ada. Ya kayak COVID. Kalau percaya apa enggak ya Terserah. Tapi ada buktinya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih gue punya cerita masalah ini nih, yang mungkin lo pada belum tahu nih, sobat-sobat bener nih, masa sobat horor nggak mungkin, sobat bener horor nggak mungkin. Nggak enak. Masa Solo? Sober dong. Sober. Jadi dengernya sadar terus ya. Jangan lagi nggak sadar ntar halu tiba-tiba tempelan. Ya Kita nggak ikut. Cara kerja penglaris ya? Iya. Atau sihir? Ya nggak tahu namanya penglaris atau sihir apa sih? Penglaris sih harusnya sih. Kurang lebih Kalau dia penglaris. dagang ya. Ya, iya sih yang kita bahas adalah ya yang pastinya kalau orang pakai ilmu begitu pastinya mereka pengusaha. ya Pengusaha. Kalau nggak yang pengusaha kayak yang punya nggak mungkin. nggak tahu juga. Ya tahu. Nggak tahu kan setiap orang pasti. Gak ikut. Sebenarnya kan nggak tahu ada jawaban aman. Sekarang gini deh, kalau balik lagi ya, kayak lu pasti merasa nggak semua orang paling deket sama gue atau 100% gue. Iya. Percaya kan? Iya. Nah kayak gitu aja, baik lagi aja ke situ. Ini mungkin horor ada tukang ronde nih, tiba-tiba pesen berapa tusuk hilang. Jangan dong. Kok berapa tuh? Berapa mangkok? Mau ronde digigit sate. Ronde. Bang pesen 1 ronde. Ini enak juga ya. Ini mau tanding. Iya. Ya dulu nih, lu yang belum tahu nih sobat bener yang baik lagi nih tadi kok ke distract-nya jauh ya? Iya, ada tukang kol kan. Apa? Ronde. Kolek sih. Kolek. Enggak kok mikirin candilnya ke kolek kan. Rondenya itu. Iya, udah terus. Mungkin kan kalau yang selama ini lu tahu adalah kalau orang pakai penglaris adalah sugesnya kan kalau dibungkus gak enak. Iya. Nah, iya kan. Kayak Padang kan. Restoran Padang kan begitu. Emang iya? Di rumah gue enak-enak aja. Biasanya nasinya agak dikit. Itu mah porsi. Anjing. Jadi ngelawat. Bukan cara kerjanya. Cara kerjanya nih maksud gue banyak nih. Ada yang kayak lu misalkan melihat sesuatu restoran yang sama, jualannya sama nih. Iya, tapi rasanya berbeda. Ya rasanya pasti beda dong. Pasti punya keunikan sendiri dong. Kalau misalkan kita telah dari abis nyobain ya kan. Terus yang bikin bedanya apa? Maksudnya yang bikin kadang-kadang tuh kita teralihkan kayak mendingan ke sini deh kayak gitu. ya. Padahal kita udah pernah nyoba di situ misalnya sama-sama enak, tapi kayak lu lebih suka yang itu, ya. tapi lu milih yang ini gitu ibaratnya. Itu bisa juga. Nah terus menurut ini gue punya kenalan ya, anjay kenalan. Adalah dia jadi tuh nih orang lebih kayak ada yang gue punya 3 orang yang berbeda. Ada yang peka,
ada yang bisa lihat, ada yang emang mengurusi hal-hal ya peka juga sih. Ya maksudnya dua tipe orang berarti ya. Dua tipe nih, yang satu peka, yang satu bisa lihat. Nah kalau yang peka, teman gue nih bilang beda-beda si cara kerjanya tuh. Ada yang naruh media kayak yang kayak di podcast kita sebelumnya, di podcast yang episode horor sebelumnya tuh yang gue bilang apa medianya? Pot apa sih? Kayak kain, kayak kantong kain gitu maksudnya. Apa medianya yang pasti gue bilang pot bukan? Oh iya pot ya. Ya kan pot isinya macam-macam kayak gitu kan. Nah ada yang kayak naruh media kayak gitu, mau pakai mau pakai. Ada yang begitu, ada yang ritual sifatnya tuh kayak ya lu melakukan ritual khusus lah intinya di waktu-waktu tertentu dan dengan durasi tertentu kayak gitu. Nah itu pun ada yang maksudnya ada yang ritual doang, ada yang salah satunya diritualin. Maksudnya salah pakai media yang ritual atau bumbunya kayak atau si barang apa yang buat masaknya kayak gitu ternyata. Jadi gue pernah di salah satu kedai ya, karena pinggir jalan di daerah Jawa, karena namanya bakmi Jawa. Kalau di luar Jawa kan lucu juga gitu kan. Bakmi Jakarta. Iya, bakmi Jawa di daerah Jawa itu salah satu bumbunya tuh bener-bener nusuk harumnya tuh parah banget gitu. Kayak jadi yang cuma kecium bau itu aja. Kecium tuh maksudnya dari situ doang, padahal di situ ada dagangan lain gitu ibaratnya. Yang kan enggak, dan lu kan kalau misalkan di kedai gitu orang live ini kan, live kitchen gitu kan pasti kan. Enggak mungkin dia masaknya di rumahnya. Masaknya ngumpet. Iya, enggak mungkin kan. Nah, di situ si bumbu, kalau si kenalan gue dibilang bumbunya tuh kayak dikasih ritual gitu, doain atau apalah kayak gitu. Makanya sampai jadi ya udah yang mau makan di situ pasti mau makan doang, mau makan nih nungguin masakannya atau cuma beli take away itu pasti ya udah kayak di situ. Kalau misalnya deket-deket situ ngeciumnya dia doang, bumbunya dia doang. Dan yang agak aneh menurut gue ya, tukang nasi goreng pada umumnya kalau abis masak itu cuma cuci air. Kayak iya kan, cuma dikasih air sambil dipanasin kan, dibersihin pakai yang kayak sapu lidi kecil itu udah. Kalau ini enggak, jadi tiap habis masak tuh ganti terus. Literally anjir. Ganti pancinya apa ganti wajannya mas teh, ganti wajannya terus. Tadi wajannya banyak tuh. Iya. Hah? Iya, misalnya ada 10 orderan nih. Abis masak taruh ganti baru, abis masak taruh ganti baru kayak gitu terus. Nah, biar ini kali bersih dari covid-covidan. Dari dulu semenjak sebelum covid emang mungkin di kedai dia itu covid udah dari dulu. Jadi tuh jadi lawak. Ya, tapi menurut gue agak aneh aja sih. Emang waktunya si wajan gue pertama kan buang waktu. Iya, buang waktu. Kayak sebenarnya nggak terlalu buang waktu juga sih, karena kan cuma masak keluarin gini. Cuma yang buang waktu buang waktu karena kan biasanya wajan kalau udah panas gampang kan minyaknya. Ini harus nunggu lagi. Ini nungguin minyaknya panas wajannya panas baru kasih minyak lagi. Yang menurut gue kayak kok aneh gitu. Walaupun wajannya nggak segede mandi goreng umumnya yang wajan kecil biasa doang. Iya, nggak maksud gue gini, kalau misalkan logikanya berarti itu orang buang-buang duit buat beli wajan mulu setiap hari. Karena kan dia ganti-ganti mulu kan, dia nggak bakal mungkin pakai itu lagi kan. Maksudnya tuh ya dicuci tapi setiap masak kok nyediain banyak gitu loh. Nyediain banyak kayak gitu. Nggak tahu ya, dan di situ emang selalu habis. Apanya nih yang habis? Menu yang paling maksudnya selalu habis tuh mie-nya ya. Mie-nya tuh selalu habis. Mie nasinya lah kan mie bakmi kan? Mie ayam kan? Enggak, bakmi goreng Jawa atau apa? Oh, digoreng. Bakmi godok, bakmi goreng, nasi godok atau yang apa? Mawut gitu kan, Magelangan kan kalau di sana ngomongnya. Nah, itu tuh yang ibu menurut gua agak aneh sih, kayak gitu. Dan kalau yang kenalan gue satu lagi yang peka nih. Kalau itu kan tadi bisa lihat. Kalau yang tadi kan peka kayak bumbunya kayak didoain, dan salah satu ritualnya mungkin harus ganti wajan tiap habis masak gitu kan. Habis masak. Nah, kalau yang pernah lihat salah satu restoran unggas ya di Jakarta itu, dia itu lihat kayak ada yang nungguin di atas penggorengannya. Ya. Bukan katanya ya, maksudnya emang dia ngeliat. Emang dia ngeliat di situ ada yang nungguin. Ya mungkin maksudnya apa?
nggak hitam doang gitu, kayak ada yang duduk kayak gitu nungguin di situ, nggak jelas maksudnya di situ kayak ada siluet lah intinya, ada siluet yang nungguin di penggorengannya kayak gitu. Wah kayak oh ternyata maksud gue tuh ternyata mediasi buat apa namanya ritual apa namanya kayak buat penglaris gitu tuh banyak gitu, ada pakai yang Ada yang dari bumbu, ada yang dari gorengan. ada yang ke bumbu, ada yang mungkin syarat dan ketentuan berlaku mungkin kan, terus kayak gitu. Nah apa namanya, dan satu lagi nih itu kan ritual. Nah gue punya cerita lagi nih, salah satu apa namanya, ini dari temen gue yang tadi gue cerita yang gue bilang itu peka. Kenapa dia peka adalah dia itu pernah belajar ilmu lah, nggak belajar ilmu sih, mengamalkan suatu ritual khusus dengan durasi tertentu. Kalau jamnya gue nggak tahu itu di jam tertentu atau apa, pokoknya durasinya tertentu. Ini dia ngapain maksudnya? Dia ini ngelakuin ritual apa? Wirid Oh. yang sampai ribuan kali, nggak tahu deh tuh. Nah kata dia kalau emang maksudnya ya saran gue sih jangan ya, jangan untuk melakukan itu sih, karena menurut dia karena berdasarkan pengalaman dia nih, kalau di bisa experience pengalaman dia, kalau lu mengamalkan itu dan lu nggak mengamalkannya lagi tanpa pamitan, tanpa pamitan tuh kayak ya ibarat kayak farewell lah mungkin lah ya, kayak gue udah nggak bisa segala macem, atau lu beralih ke yang seharusnya aja lah, nggak usah yang pakai kayak gitu-gitu, itu tuh bakal balik ke lu sendiri gitu. Dan balik ke lu nya itu tuh banyak macamnya, nggak ada yang nyerang ke gampang sakit, rentan lah si badannya rentan, atau enggak kalau yang si kenalan gue ini rasakan benar-benar dia pernah yang dia benar-benar rasain tuh saat dia emosi, dia tuh kok gue merasa bukan diri gue, Langsung ngeluap ya. dia sadar nih kayak gue lagi emosi tapi kok gini banget gitu. Nah pas kayak bantu bikin marah. ada yang kayak ngedorong juga. Kacau sih, maksud gue jangan coba-coba lah menurut gue kayak gitu ya. Bahkan apalagi kalau lu melakukan ritual untuk ada bisa dibilang kalau tadi kan penglaris, ini tuh kalau di Islam namanya sihir mahabbah, mikat ya. Pelet. Jadi ini gue diceritain sama senior gue pas dulu di pesantren ya. Senior pesantren gue dia punya temen lah, dia tuh kayak mengamalkan suatu wirid, gue nggak tahu wirid apa doa sih ya, tapi tidak menyebut. Jadi di situ tuh gue harus nyebutin nama yang ditujunya secara lengkap, secara lengkap. Kalau orang meninggal aja kan harus disebutin namanya siapa, nama bintinya siapa kan, atau binti siapa. Kalau cewek kan pasti ini karena ini yang makan cowok ada binti kan. Karena dia tidak lengkap, hanya gue lupa dia tuh cuma ngomong nyebut nama depannya doang atau apa. Nah kayak beberapa gue itu tuh berhari-hari kemudian tuh dia tuh nggak, jadi kayak udah agak lama mungkin ya, nggak tahu berminggu-minggu dia udah nggak begitu lagi. Emang nggak, maksudnya selama mengamalkan nih tiba-tiba lagi tiduran terus tuh merem bentar, pas melek yang datang kunti di depan begini banget nih, kayak lu bayangin tiduran tiba-tiba melek tang gitu di mana. Sekarang mereka kan melayang ya, nggak mungkin berat dong. Ntar kayak episode 1 gitu. Itu bahaya. Terus ya shock dong. Shock gue. Itu mah bukan shock lagi ya, ini otomatis itu meninggal itu langsung. Ya bisa kan, shocknya kan bisa, yang namanya kaget kan bisa kan. Nah terus kata ustadz gue tuh yang emang agak expert di situ lah ya, bilang lu tuh salah mengamalkan dengan gini. Kayak kesalahannya apa? Nama belakangnya. Dan menurut kayak kata udah lah, nggak usah aneh-aneh lah kayak gitu. Yang manusia aja gitu. Ya, jadi buat sobat bener nih yang pernah punya kenalan atau satu lagi gue punya cerita di mana ini berhubungan sama mahabbah tadi ya, perat-peratan nih. Dia orang tuh punya jenglot. Nah makaninnya pakai ini darah mens. Gokil sih. Jadi ini orang ini gue cerita dari temen gue juga itu, dan nauzubillah
maksudnya dan innalillahi juga, ini orang udah meninggal. Dia tuh buat mikat ceweknya itu pakai darah men, dimana dia selalu nyari pembalut bekas. Kacau ya. Shit. Ya menurut gue buat sobat-sobat bener nih, ini tuh lebih ke ini cerita horor tapi lebih kayak edukatif dikit ya. Informatif. Iya, informatif dikit ya, mengasih tahu juga nggak sih jangan main-mainan hal kayak gituan, karena ya itu yang tadi. Nah itu udah di luar manusia sih, ngapain Iya, kayak gitu. manusia kayak yang satu yang kenalan Enggak, yang parah sih yang jenglot sih. Yang parah sih. Itu parah sih. Itu lu ngapain anjing? Gitu loh maksudnya. namanya juga manusia, ada ya itu tadi 7 dosa besar kan. Nafsu sama rakus atau tamak begitu kan. Ini konklusinya ya, kenalan gue adalah dia saat dia sudah selesai, walaupun sekarang udah enggak, karena dia kayak udah kembali ke jalan yang benar, kayak gue mau menjadi manusia yang lebih baik lagi, akhirnya nggak terulang lagi tuh kayak saat emosi meluap-luap dahsyat kayak gitu. Kalau yang senior gue juga, lo melakukan ritual doa khusus tapi bukan di kapasitas lo ya. Iyalah, bukan di kapasitas lo, maksudnya lo nggak kuat, malah jadi shock didatengin. Terus yang terakhir ya itu tadi sampai mainan jenglot kayak tadi, meninggal akhirnya kan, karena ya itu kan meninggal gara-gara dimainin gitu kan. gue kurang tahu jelasnya, tapi salah satunya itu. Oke. Jadi buat pesannya ya, kayak penglaris, kalau misalnya lu penglaris ya lu tahu cara kerjanya gitu, jadi ya udahlah diam-diam ngasih kayak ini pakai nih kayak gitu. Walaupun nggak semuanya sih, semuanya, tapi beberapa ada. Kalau yang menurut aneh dikit tuh pasti ada sesuatunya, itu cara kerja penglaris ya. Kalau yang tadi sihir marbah tuh kayak itu, yang mendingan lu nggak usah main-mainan gitu lah, karena ya itu resiko yang lu dapat tidak sebanding lah. Iyalah anjir. Sama yang lu pernah lakuin kayak gitu. Kalau yang penglaris masih oke lah menurut gue, cuma kalau udah pakai jenglot softtek segala macam, ya shit banget itu. Iya sih. Ya kalau lu suka nih sama konten yang bahas tentang sihir kayak gini nih, jangan lupa komen, subscribe, sama like, sama share ke teman-teman lu. Oh iya, Anda juga sepertinya ngomong-ngomong sekolah nih ya, lu juga punya cerita nih. Nah, teman gue main ritual kayak itu, mau nyari ilmu, tapi lewat wirid juga sama kayak lu, kayak gitu.